Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you still be healthy and always spirit to do online learning. Okay, today we are going to learn about foods and drinks and then procedure text. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, topics for today. Yang pertama adalah kinds of food and drink. Kemudian, what is procedure text? Kemudian, example of procedure text. Nah, baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu foods and drinks. Silakan dibuka buku paketnya halaman 46. Di situ ada beberapa gambar, yaitu gambar makanan dan minuman sesuai dengan materi kita hari ini. Pak Guru akan bacakan, silakan kalian simak. A bottle of milk, sebotol susu. A glass of water, segelas air. A cup of tea, secangkir teh. A jar of honey, sebotol madu. A loaf of bread, sepotong roti. Kemudian a carton of milk, sekarton atau satu karton ataupun satu kardus susu. A kilo of meat, 1 kilo daging. A slice of bread, sepotong roti. A bowl of soup, semangkuk sup. A piece of cheese, sepotong keju. Kemudian yang terakhir, a cone of ice cream, sebuah es krim. Nah, itu dia tadi adalah nama-nama atau jenis-jenis foods and drinks, makanan dan minuman. Kemudian berikutnya, what is procedure text? Apa itu prosedur teks? Atau apa itu teks prosedur? A procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Jadi, sebuah prosedur teks atau teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. Its social function and communicative is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi, teks prosedur memiliki fungsi sosial serta fungsi komunikatif, yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dicapai dengan urutan atau langkah-langkah. Nah, itu adalah penjelasan atau pengertian dari teks prosedur. Kemudian ciri-ciri procedure text, yaitu yang pertama, biasanya menggunakan simple present tense dengan rumus subject plus verb 1. Kemudian berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Menggunakan action verbs, contohnya make, take, boil, cook. Kemudian menggunakan temporal conjunction, contohnya first, then, next, after that, dan last. Kemudian menggunakan conjunction atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan, misalnya then dan while dan sebagainya. Kemudian menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Misalnya for 5 minutes. Misalnya kita diminta atau diberikan instruksi untuk merebus air selama 5 menit. Kemudian 2 hours dan sebagainya.
Yang terakhir menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan. Misalnya the first, the second, the third, dan the last, dan seterusnya. Nah, ini biasa kita kenal dengan ordinal number. Nah, itu dia tadi penjelasan atau pengertian tentang teks prosedur dan ciri-cirinya. Kemudian contoh procedure text, silakan dibuka buku paket halaman 50. Nah, di situ ada contoh teks prosedur yang berjudul How to Make Beer Pletok atau Pletok Bir. Nah, pada teks prosedur memiliki skema susunan umum atau generic structure. Nah, berikut ini adalah generic structure of procedure text. Yang pertama adalah goal, yaitu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan procedure dan memprediksi suatu kesimpulan. Nah, goal biasanya kita jumpai pada judulnya atau titelnya, yaitu di sini memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedurnya. Kemudian berikutnya ada materials, berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Nah, di sini materials ditunjukkan pada the ingredients atau bahan-bahan di situ ya. Silakan bisa dibaca masing-masing. Kemudian berikutnya ada steps, yaitu daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Steps bisa kita simak di sini pada bagian the steps. Di situ ada the first, second, third, fourth, and last. Nah, itu adalah langkah-langkah. Kemudian yang terakhir adalah result, yaitu hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan atau dilewati. Nah, biasanya result kita bisa juga lihat pada the last step, yaitu serve the beer pletok or pletok beer with warmly or coldly. Nah, di situ kita bisa melihat hasilnya. Oke, itu adalah contoh procedure text. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada artikel tentang bir pletok. Silakan dibuka halaman 51. Bisa kalian baca secara mandiri. Silakan dibaca artikelnya beserta arti yang sudah Pak Guru berikan, Pak Guru cantumkan di bawahnya. Kemudian untuk tugasnya, ada 2 tugas di sini. Yang pertama, silakan kalian buka halaman 48. Nah, pada bagian grab the star, silakan kalian kerjakan dengan cara mencocokkan kalimat yang tersedia pada kotak pada halaman 49 sesuai dengan gambar yang ada. Jadi silakan kalian cocokkan antara gambar dengan kalimat yang sesuai. Kemudian tugas yang kedua adalah pada halaman 51, kerjakan soal dari teks prosedur tentang how to make beer pletok yang ada pada halaman 50. Silakan dikerjakan, ada 5 soal pilihan ganda di situ. Kerjakan dengan teliti. Nah, perhatian, untuk tugasnya dikerjakan pada lembar kerja siswa atau lembar tugas. Kumpulkan kolase foto saat mengerjakan tugas dan hasilnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tuliskan nama, kelas, dan tanggal. Mohon untuk diperhatikan dan dicermati setiap instruksi tugas. So that's all for today. Before we end our lesson today, let's say Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you, stay healthy, and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.